Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Untuk kajian subuh hari ini kita akan tarjim lafziyah surah Al-Baqarah ayat 27. Silakan dibuka, sekalian kita nanti akan membahasnya. Ayat 28. Baik, diikuti ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilayhi turja'un. Alhamdulillah. Baik. Ayat 28 surah Al-Baqarah memberikan penjelasan, pengetahuan kepada kita. Dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwa manusia itu mengalami proses berapa kali mati, berapa kali hidup manusia menurut ayat ini. Ya. 2 kali mati, 2 kali hidup. 2 kali mati, 2 kali hidup. Benar? Ayo lihat lagi. Berapa kali mati, berapa kali hidup? 2 kali mati, 2 kali hidup. Ayo kita lihat. Di sini ada pertanyaan dari Allah. Pertanyaan kepada orang-orang yang kufur kepada Allah. Kaifa takfuruna? Mengapa kalian kufur? Mengapa kalian ingkar billahi kepada Allah? Kenapa kalian tidak nurut kepada Allah? Wa kuntum amwatan fa ahyakum. Lihat di sini. Allah mempertanyakan kepada manusia. Ada yang ingkar kepada Allah, ada yang tidak nurut dan durhaka kepada Allah. Padahal kata Allah, wa kuntum, keadaan kalian amwatan, awalnya mati. Kita semuanya ikhwan akhwat. Dulunya ada atau tidak ada? Tidak ada. Ada tidak ada? Tidak ada. Dulunya mati. Kita kan tidak ada semuanya. Manusia pertama yang diciptakan oleh Allah siapa? Tidak ada. Diciptakan oleh Allah dari tanah. Sebelum Adam diciptakan, manusia itu tidak ada. Manusia tidak ada. Kemudian Allah ciptakan dari unsur tanah. Manusia pertama yang bernama Adam alaihis salam. Itu unsurnya. Nah, kalau kita lihat, manusia semuanya pada awalnya tidak ada, mati. Dalam kematian itu ada yang disebut dengan alam ruh, ya, alam ruh. Di sana ruh manusia semuanya yang disebut dengan arwah. Ruh itu satu ruh manusia. Kalau ruhnya banyak disebut arwah. Ya, arwah. Bukan arwah yang bergentayangan. Arwah itu ruh manusia. Arwah manusia itu semuanya dikumpulkan oleh Allah sebelum
disatukan dengan jasad. Yang namanya hidup itu setelah ruh dengan jasad disatukan, itu hidup. Jadi ketika dipisahkan, ruhnya tetap mati. Dan di alam arwah itu, ruh manusia itu dikumpulkan. Dan di sana ada MOU dengan Allah. Ada perjanjian dan persaksian syahadah dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada persaksian. Kata Allah, wahai ruh semuanya, ini belum hidup ya, manusia belum dihidupkan di dunia. Alastu bi rabbikum, apakah kalian meyakini bahwa kami ini, aku ini adalah Tuhan kalian? Apa yang dijawab ruh itu? Qalu, mereka menjawab, ruh manusia semuanya, termasuk ruh kita semuanya nih, menjawab apa? Bala syahidna, benar ya Allah, kami bersaksi bahwa Engkau adalah Tuhan kami. Allah meminta persaksian dari ruh-ruh manusia. Jadi ini maaf, ini sebagai argumentasi kepada saudara-saudara kita yang mewajibkan bersyahadat lagi di hadapan seorang pemimpin. Ini bantahannya ayat ini. Allah meminta persaksian kepada ruh manusia semuanya dulu di alam arwah, bahwa manusia semuanya, ruh manusia semuanya itu sudah bersaksi bahwa Allah itu sebagai Rabb, sebagai Tuhan, ya, sebagai manusia yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Mati semuanya. Nah, melalui proses antara pernikahan seorang wanita dengan pria, kemudian melakukan hubungan suami istri, dan di sana ada proses pembuahan dari sperma dan ovum. Terjadilah pembuahan, maka terjadilah di sana janin yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu melalui beberapa proses. Allah menjadikan dari mudghah menjadi 'alaqah, dari 'alaqah menjadi zaman, dibungkus dengan adanya kulit, adanya tulang, dan tulang dibungkus dengan daging. Proses disinilah yang disebut dengan proses kejadian manusia. Ini proses menjelang kehidupan. Maka ketika usia janin di alam rahim, nah di alam rahim itu mencapai usia 120 hari, maka fatanfuhur ruhu fiha, Allah meniupkan ruh pada janin itu, maka terjadilah fa'ahyakum, dia menghidupkan kalian. Jadi siapa yang menghidupkan kita? Allah. Bukan ibu, bukan ayah, tapi Allah. Makanya yang hamil itu biasanya di usia kehamilan 120 hari, atau dalam bahasa bulannya 4 bulan. 120 hari itu dibagi 3 berapa? Dibagi 30. 4 kan ya, 1 bulan itu 30 hari. 120 dibagi 30 berarti 4 bulan. Usia 4 bulan janin yang ada dalam rahim seorang ibu itu diberikan ruh, digabungkan ruh yang sudah ada di alam arwah tadi, yang sudah disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu disatukan dengan janin yang sudah ada dalam rahim. Maka mulailah ada kehidupan di sana. Proses kehidupan berangsur 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan, 9 bulan. Rata-rata standar kehamilan itu 9 bulan. Walaupun jadwal kelahirannya tidak bisa ditentukan oleh jadwal kehamilan. Standar rata-ratanya 9 bulan hamil itu. Tapi ada yang lahir di usia 7 bulan, ada yang usia 8 bulan, ada yang 9 bulan, mungkin ada juga yang 10, 11, 12.
Ada juga mungkin yang 20 bulan. Pokoknya udah besar. Ya Allah berkehendak. Dan di dalam rahim ibu itu ada yang Allah simpan itu 1 janin, ada yang 2 janin, bahkan ada yang 3 janin, bahkan di negara lain ada yang sampai 6 janin. Beng-beng juga bilang. Iya, ada kan? Masya Allah. Itu kekuasaan Allah. Jadi ketika Allah berkehendak, idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Ketika Allah berkehendak maka jadi. Itu proses kehamilan. Tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka lahirlah bayi yang disebut dengan manusia. Ketika di alam rahim belum disebut manusia, tapi disebutnya janin. Ya, ketika lahir berubah bukan janin lagi namanya, jadi bayi. Maka kadang-kadang disebutnya cilu bayi. Itu kan istilahnya anak kecil ya, bayi, kamang bayi. Itu manusia, hiduplah manusia itu berapa hari? Wallahu a'lam. Ada yang 1 hari baru lahir meninggal, ada yang 1 minggu meninggal, ada yang 1 bulan meninggal, ada yang 1 tahun meninggal, ada yang 1, 2, 3, 10, 20, ada yang lebih dari 100 tahun meninggal. Kalian maunya berapa tahun? Mau panjang umur, mau pendek umur? Panjang umur. 1000 tahun siap? Betul terus ke arah raya, ya sih seorangnya. Tidak mau. Kita menginginkan umur yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala. Fa'ahyakum, kita dihidupkan oleh Allah. Kata Rasul itu, sebaik-baiknya manusia itu man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Siapa yang umurnya panjang dan akhlaknya baik, itu kan? Jadi umur panjang gak apa-apa asal akhlaknya baik. Wasyarrun nas, sejelek-jeleknya manusia adalah man tala umruhu wa su'u amaluhu. Manusia yang jelek itu umurnya panjang, akhlaknya buruk. Jadi daripada umur panjang akhlak buruk mending oke. Daripada umur panjang akhlak buruk lebih baik umur panjang umur akhlak baik. Tapi panjang umur akhlak baik itu, panjang umur akhlak buruk itu mending oke. Panjang umur pondok nafas. Ya, itulah yang disebut dengan pendek umur tapi akhlaknya baik. Siapa itu? Bayi. Bayi yang baru lahir umurnya pendek, benar nggak? Umurnya pendek, akhlaknya pasti baik. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak yang dilahirkan dalam keadaan suci, bersih, bening, tanpa dosa. Karena itu Rasul menjanjikan siapa yang setelah melahirkan bayinya yang dilahirkannya meninggal, maka bayinya itu akan menjadi akan menjadi kebaikan, nanti akan membawa orang tuanya dan menunggunya di pintu surga. Kenapa? Karena belum punya dosa. Baik, Allah mempertanyakan dalam ayat ini, kenapa manusia kufur kepada Allah padahal awalnya mati kemudian dihidupkan oleh Allah. Kita sekarang berada di alam hidup, alam dunia. Hidup yang keberapa kali kira ini? Yang pertama. Kalau di alam ruh, kan ruh itu bukan pekerjaan kita. Maksudnya kita belum dipertemukan dengan jasa, kita tidak tahu. Ada yang ingat di alam ruh? Enggak. Jangankan di alam ruh yang wallahu alam berapa ribu tahun ke belakang, di alam rahim saja, ya, beberapa tahun kemarin kita sebelum lahir di alam rahim, itu pun waktunya kan tidak lama, 9 bulan atau bulan atau lebih. Di alam ruh berapa tahun kita hidup? Allah alam, kita tidak tahu. Di alam ruh itu kita tidak tahu berapa tahun kita hidup.
Kita tidak tahu. Di alam rahim saja yang beberapa bulan itu kita tidak sadar. Nah, kita sebagai manusia yang punya tugas berjuang di alam dunia ini, alam kehidupan, berarti sekarang ini adalah kehidupan yang berapa kali? Pertama. Dan inilah disebut dengan alam perjuangan. Khalifah fillah. Tsumma yumitukum. Nah, sebentar lagi kita akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan? Wallahu a'lam. Di mana? Wallahu a'lam. Dalam keadaan seperti apa? Wallahu a'lam. Husnul khatimah atau su'ul khatimah? Inginnya berharap husnul khatimah. Mau sholat, mati. Alhamdulillah, semoga husnul khatimah. Lagi ngaji, mati. Semoga husnul khatimah. Lagi pakai motor, mati. Semoga husnul khatimah. Lagi makan, mati. Semoga husnul khatimah. Lagi mandi, mati. Semoga husnul khatimah. Kita tidak tahu posisi apa, sedang apa, di mana kita mati, kita tidak tahu. Yang kita harapkan adalah husnul khatimah. Syaratnya husnul khatimah adalah man qala fi akhir hayatihi la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa orang yang di akhir hayatnya sakaratul mautnya dia diberikan kemampuan oleh Allah mengucapkan la ilaha illallah, dia akan masuk surga, berarti husnul khatimah. Setelah itu matilah kita. Pada saat kita mati sudah lepas lagi antara ruh dan jasad, maka tidak ada lagi tugas bagi kita. Seperti kita di alam ruh, kita tidak punya tugas beribadah, tidak punya tugas untuk bekerja, tidak punya tugas untuk belajar, semuanya hilang. Karena ruh dengan jasad sudah terpisah. Tsumma yumitukum, kemudian Allah mematikan kalian. Mematikan kalian. Masya Allah. Tsumma yuhyikum, setelah kita mati berapa lama? Wallahu a'lam. Kita tidak tahu berapa lama kita mati. Dicabut nyawa, dimandikan, dikafani, disolatkan, dikuburkan. Setelah itu kita diam sendirian di alam kubur, di alam barzakh. Barzakh penantian. Kita menantikan. Pertanyaannya, apakah saat menantikan kita hidup atau mati? Ya. Ada yang hidup, ada yang mati. Kenapa hidup dan mati? Baik, kalau kita lihat salah satu hadis dari Rasulullah SAW. Setelah mati, dicabut nyawa, ruh dan jasad dipisahkan, matilah. Sok, silakan, coba yang mati kalian tanya. Jawab nggak kira-kira? Ya, kalau nggak jawab pasti lalu-lupatan kan. Orang yang mati kalian marahi, tuh kamu punya hutang tuh, bayar. Nggak jawab mah, paling bayar. Kalau ada yang mati menjawab atau bayar, pasti kita takut. Orang yang mati itu tidak bisa melakukan apa-apa. Nah, setelah dikubur, 7 langkah orang yang mengantar, keluarga yang mengantar, sahabat yang mengantar, tetangga yang mengantar kita berlalu dari pemakaman, dari kuburan. Maka ketika itu datanglah 2 malaikat. Siapa itu? Raqib, Munkar dan Nakir. Munkar dan Nakir. Apa tugas dia? Bertanya. Apa yang ditanyakan? Pertanyaannya yang pasti adalah kita ditanya siapa Allah, siapa Tuhan kita.
Siapa sosok orang yang ada di hadapannya? Nanti ada digambarkan ada orang di hadapan kita. Ketika kita bisa menjawab dengan jawaban yang baik, maka Rasulullah menjaminkan kita akan baik-baik saja di sana. Berarti ketika di alam kubur, saat kita ditanya, berarti kita diberikan kehidupan lagi. Ruh itu dimasukkan lagi ke jasad yang sudah terbaring berbujur kaku di dalam tanah. Itu ada kehidupan lagi. Dan ada dua kemungkinan di alam kubur itu. Satu, si penghuni kubur itu mendapatkan kenikmatan kubur atau mendapatkan azab kubur, siksa kubur. Dan kita berharap semoga kita mendapatkan kenikmatan. Apakah ada azab kubur? Ada azab kubur? Ada. Makanya ada doa di penghujung salat kita. Ya, suka dibaca ya? Di penghujung salat dalam tasyahud akhir itu Rasulullah memberikan doa tuntunan agar kita selamat dari fitnah dunia dan fitnah kubur dan fitnah akhirat. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wa mamati wa min fitnatil masihid dajjal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab kubur dan dari azab neraka. Kuburan itu di saat kita dikuburkan sebelum terjadinya kiamat. Azab nar, siksa neraka itu adalah azab setelah terjadinya kiamat, hisaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Tsumma yumitukum, kita dimatikan oleh Allah, entah berapa jam kita dimatikan dulu oleh Allah. Kemudian tsumma yuhyikum, kalian itu dihidupkan kembali oleh Allah di alam kubur. Itu banyak ulama yang sepakat, bahkan Rasul menyatakan itu dihidupkan. Berarti di kuburan itu hidup. Bagi orang yang durhaka maka akan mendapatkan siksa kubur. Nauzubillahi min dzalik. Dan bagi orang yang bertakwa, husnul khatimah, dia akan mendapatkan kenikmatan kubur. Terbayang oleh kita betapa beratnya nauzubillahi min dzalik ketika ada siksa kubur. Kenapa? Karena tidak tahu berapa tahun, berapa puluh tahun, berapa ratus bahkan ribu tahun kita harus menunggu di alam kubur. Makanya nama lain dari kubur itu disebut barzakh. Alam barzakh itu alam penantian, stasiun. Nunggu apa? Nunggu kiamat. Orang yang beriman kepada Allah saat di kuburan itu diperlihatkan oleh malaikat berbalik ke sebelah kanan. Wah, kenikmatan surga luar biasa. Bertanya orang yang beriman di dalam barzakh itu, dalam kubur itu, wahai malaikat, apakah itu tempat, apakah itu begitu sebanyak kenikmatan? Saya belum pernah melihat saat saya hidup di dunia. Kata malaikat, itulah tempat yang Allah janjikan nanti di akhirat. Apa itukah surga? Benar, itukah surga. Ya malaikat, cepat atuh masuk ke dalam kali ini. Jadi dia ingin cepat-cepat masuk ke surga gitu. Kata malaikat, belum tenang. Itu belum bisa dihuni karena nanti dihuninya oleh penghuni surga. Ya kan itu untuk saya. Kamu kan masih dalam kubur. Kubur iya. Kamu masih di kuburan. Kapan bisa ke sana? Nunggu kiamat. Allahumma ajil kiamat. Sampai-sampai berdoa secara kubur itu, ya Allah segerakan kiamat, segerakan kiamat. Jadi kiamatnya menggancang-gancang. Karena dengan kiamat itulah syarat dia bisa masuk surga.
Karena tidak akan terjadi hisaban di akhirat kalau belum dia. Berbeda dengan orang yang kafir, berbeda dengan orang yang durhaka kepada Allah. Diperlihatkan oleh malaikat dia melihat ke sebelah kiri, diperlihatkan orang-orang yang sedang disiksa. Ada api, mohon maaf, ada api yang menggelegak. Ada tempat-tempat yang bau busuk yang menyengat. Siksaan-siksaan duri dan sebagainya, sampai menjerit orang itu. Dia bertanya malaikat, ini apa? Itulah tempat kamu nanti. Itulah tempat yang paling menyakitkan. Itulah neraka. Diperlihatkan tempat itu. Nauzubillah min dzalik, ahli kubur yang durhaka, dia sangat tersiksa dengan melihat itu saja. Dia menjerit, barulah dia berkata dan berdoa, ya laitani kuntu turaba. Kalau begini mah sudah saja ya Allah, lebih baik aku jadi tanah saja. Lebih baik aku jadi tanah saja ya Allah. Karena tanah itu tidak disiksa, walaupun ditindih oleh manusia, ditindih oleh barang-barang, ditindih oleh kendaraan, tapi tanah itu tidak akan disiksa. Makanya dia menyatakan ya laitani kuntu turaba. Qala al-kafiruna ya laitani kuntu turaba. Orang-orang kafir itu akan berteriak. Dia menginginkan menjadi tanah saja, tidak mau menjadi manusia. Kenapa dia jadi tanah? Tanah itu sumber asal mula manusia. Sudah ya Allah, lebih baik jangan diciptakan saja. Itu orang kafir. Bahkan saat dia diperlihatkan siksa neraka, dia berkata dalam surat Al-Munafiqun ada, seandainya orang kafir itu sudah tiba di dalam kubur dan dia diperlihatkan azab kubur, dia akan berkata, ya Allah, berikanlah kesempatan kepadaku untuk kembali ke bumi. Laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, berikanlah kesempatan. Seandainya aku bisa kembali lagi sebentar saja, bisa kembali lagi ke bumi, bisa kembali lagi ke atas tanah dan bersama keluarga. Apa yang dia janjikan? Fa as-saddaqa wa akum minas salihin. Aku akan bersedekah ya Allah, berikan 200 sampai sedekah. Aku punya ini akan sedekah. Wa akum minas salihin, dan aku akan menjadi orang-orang yang saleh. Itu pasti, karena Al-Quran tidak mungkin bohong. Pasti ahli kubur yang durhaka akan berkata begitu. Laula akhartani ila ajalin qarib fasaddaqa wa akum minas salihin. Ya Allah, aku berikan kesempatan sebentar saja. Ila ajalin qarib, sebentar saja. Aku akan berwasiat, aku akan amanat ya Allah. Aku akan bersedekah. Wa aku minas salihin, dan aku akan menjadi orang yang saleh. Aku tidak akan terlambat sholat, aku akan saum, aku akan ini terus. Dan ini pasti terjadi. Kemudian kehidupan ini berlanjut. Orang yang punya kenikmatan, dia akan diberikan kenikmatan yang luar biasa di alam barzakh dalam keadaan hidup. Bahkan ada keterangan yang mengatakan dia akan ditidurkan dengan tidur yang penuh kenyamanan, bagaikan tidurnya pengantin baru. Dan orang yang disiksa, orang yang durhaka, dia akan disiksa selama. Terbukti siksaan ini terjadi ketika itu saat Rasulullah SAW sedang berjalan bersama sahabat. Kemudian Rasulullah berhenti di pemakaman. Kemudian sahabat pun ikut berhenti sambil terheran-heran. Rasulullah
mengambil sebatang pohon, kemudian dia patahkan rantingnya, kemudian dia baca bismillah. Ya Allah, semoga sebelum ranting pohon ini kering, semoga Engkau hentikan siksaannya. Dia berdoa dalam hatinya begitu. Kemudian sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa Engkau berhenti? Kemudian mematahkan pohon atau ranting dan Engkau tancapkan di makamnya. Rasulullah berjawab, tadi aku diperdengarkan oleh malaikat, oleh Jibril, ahli kubur, penghuni kubur ini menjerit-jerit kesakitan. Dia sedang disiksa di alam kuburnya. Maka aku kasihan dan aku memohon kepada Allah dengan memasukkan atau menanamkan pohon ini. Semoga selama pohon ini, ranting ini belum kering, Allah menghentikan siksaannya. Masya Allah. Berarti azab kubur itu ada. Azab kubur itu ada. Oleh karena itu, anak semuanya, seringlah kita berdoa untuk orang tua. Seringlah kita berdoa untuk orang-orang yang kita sayangi. Berdoa untuk guru-guru kita agar beliau yang sedang ada di alam barzakh itu mendapatkan kebahagiaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Seringlah berdoa. Kemudian yang terakhir, setelah itu kita berlanjut hidup itu sampai pada akhirnya terjadi kiamat, terjadi hisaban, dan terjadilah akhirnya. Tsumma ilaihi turja'un. Pada akhirnya kita dikembalikan semuanya kepada Allah. Dipaksa untuk kembali. Yang mau dan tidak mau semuanya dipaksa. Seperti kita berangkat ke tempat wisata, misalnya ke Pantai Pangandaran. Semuanya dipakai rombongan satu bis ke sana. Wah, senang-senang di sana di pantai. Ada yang minum air kelapa muda, ada yang melihat wanita muda, ada juga yang sambil makan-makan di pantai dan sebagainya. Senang-senang, nggak mau pulang, gitu ya. Apalagi gratis di sana. Tapi pada saatnya harus pulang, semuanya dipaksa pulang. Benar nggak? Ini mau rombongan mau pulang, enggak, saya mau di sini. Ya udah, kamu tinggal di sini sendirian, mau nggak? Tidak. Kita dipaksa pulang semuanya, masuk lagi rombongan. Tsumma ilaihi turja'un. Maka dikembalikan lagi ke rumahnya masing-masing. Dikembalikan lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah konsep yang sangat luar biasa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita semua berasal dari Allah dan kita akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, para sahabat semua dan sahabat yang dimuliakan Allah, kesimpulan dari ayat 28 surah Al-Baqarah bahwa manusia itu mengalami proses kematian 2 kali dan kehidupan 2 kali, dan pada akhirnya tsumma ilaihi turja'un, selamanya dikembalikan kepada Allah. Selamanya bagi orang yang beriman dan takwa kepada Allah akan mendapatkan kenikmatan abadan-abadan selamanya. Dan selamanya bagi orang yang durhaka dan kufur kepada Allah akan mendapatkan siksaan. Tsumma ilaihi turja'un. Dan setelah itu selesailah, Allah yang menentukan semuanya. Oleh karena itu, mari kita manfaatkan kesempatan kita di dunia ini untuk beramal kebaikan sebanyak-banyaknya agar kita mendapatkan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat, insyaallah. Demikianlah, semoga kajian pada pagi hari ini bermanfaat bagi kita semua dan bagi sahabat-sahabat dimanapun berada, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita semua muslimin muslimat mendapatkan kebahagiaan dengan husnul khatimah saat kita wafat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Mari kita sama-sama berdoa kifaratul majlis dan diakhiri dengan hamdalillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu